Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Bangurjo kelas 11 IPA 2 dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Adelia Yunita Pratiwi dan ada rekan saya yang bernama Arsita Suryareza dan Vivi Ratnasari. Di sini kami akan membahas tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Bagian A tentang judul Perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang yang memiliki 8 peristiwa, yaitu 1. Aceh vs Portugis dan FOC. 2. Maluku angkat senjata. 3. Sultan Agung vs JP Chuen. 4. Perlawanan Banten. 5. Perlawanan Goa. 6. Rakyat Riau angkat senjata. 7. Orang-orang Cina berontak. Dan 8. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Tetapi kami di sini akan menjelaskan 2 peristiwa, yaitu perlawanan Goa dan rakyat Riau angkat senjata. Perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sombaopu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Sombaopu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu, misalnya orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan dan kebersamaan itu, maka Goa cepat berkembang. Memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Sombaopu telah berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Sebagai contoh, kapal-kapal pengangkut rempah-rempah dari Maluku yang berangkat ke Malaka sebelum singgah dulu di bandar Sombaopu. Begitu pula, barang dagangan dari barat yang akan masuk ke Maluku juga melakukan bongkar muat di Sombaopu. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, FOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa. FOC ingin menguasai pelabuhan Sombaopu serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, FOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sombaopu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Bahkan dengan menggunakan perahu-perahu tradisional seperti Pade Wakang, Kelari Sope, dan yang sudah begitu terkenal perahu penisi, mereka sudah biasa mengarungi perairan Nusantara. VOC pun merasa kesulitan untuk memburu dan menangkap perahu-perahu tersebut. Oleh karena itu, saat kapal-kapal VOC sedang patroli dan menemui perahu-perahu orang-orang Bugis Makassar yang lain segera diburu, ditangkap, dan dirusaknya. Raja Goa, Sultan Hasanuddin ingin segera menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang ingin melaksanakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan kesewenang-wenangan VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divisa et impera mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. Setelah mendapat dukungan Arupalaka, pimpinan VOC
Gubernur Jenderal Mitsubishi memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang bersekutukan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC, orang-orang Ambon, dan orang-orang Bugis Bone yang dipimpin oleh Aru Palaka. Tanggal 7 Juli 1667 meletus Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Johnston Spelman diperkuat oleh pengikut Aru Palaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jonker van Manipa. Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Aru Palaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain sebagai berikut. 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu karena isi perjanjian itu bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kewenangan VOC itu. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dikuasai oleh VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bonggaya. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bonggaya, VOC memang berhasil mengendalikan peran politik kerajaan Goa. Tetapi, VOC tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia Timur. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bonggaya itu justru melahirkan diaspora perdagangan bagi orang-orang Bugis Makassar. Mereka tidak menghiraukan monopoli yang dipaksakan VOC. Dengan prinsip bebas perdagangan, mereka menyelundup ke berbagai kota dan pelabuhan untuk berdagang, termasuk perdagangan rempah-rempah di Maluku. Artinya, VOC gagal dalam mengendalikan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar. Heather Sutherland menjelaskan kegagalan VOC mengendalikan perdagangan di perairan Indonesia Timur yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar itu karena 1. Ketidakmungkinan membatasi perdagangan yang didukung dengan motif mencari untung dipadu dengan kondisi geografis yang sulit terpantau sehingga mudah untuk melakukan penyelundupan dagang. 2. VOC memiliki kelemahan dalam pemasaran karena mengejar keuntungan yang tinggi dan tidak mampu membangun jaringan dengan pasar lokal atau tidak paham dengan selera pasar lokal. Dan 3. Keterlibatan VOC dalam membeli produk-produk lokal sangat kecil, termasuk produk-produk laut, sementara para pedagang Cina sangat menghargai produk lokal dan produk-produk laut ini. Akhirnya, VOC tidak mampu bersaing dengan pedagang Cina dari pribumi Cindy Tri Sulistiono. Pasang surut jaringan Makassar hingga masa akhir dominasi kolonial Belanda dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah 2012. Rakyat Riau angkat senjata. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruh di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin tergesa oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenang VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu contohnya, perlawanan di Riau yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah 1723 sampai 1744 memimpin rakyat untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan.
Dari pertahanan di pemerintahan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirimkan pasukan di bawah komando Raja Lela Muda yang menyerang Malaka. Uniknya dalam pertempuran ini, Raja Lela Muda selalu mengikutsertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya sejak remaja Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang. Sifat bela negara dan cinta tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahman Shah wafat. Sebagai gantinya diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. 1746 sampai 1760, raja ini juga memiliki naluri seperti ayahandanya. Yang ingin selalu memerangi VOC di Malaka, Raja Muhammad Abdul Jalil Muzaffar menunjuk Raja Indra Pahlawan sebagai pimpinan perangnya. Pada tahun 1751, perang berkorban antara kerajaan Siak melawan VOC. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Hal ini merupakan pukulan bagi Siak. Oleh karena itu, kerajaan Siak segera mempersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC. Sebagai pucuk pimpinan pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra Pahlawan dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Serangan ini diperkuat dengan kapal perang Harimau Buas yang dilengkapi. Sultan Siak bersama para panglima dan penasehatnya mengatur siasat baru. Mereka sepakat bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Oleh karena itu, siasat ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru mulai, justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada pemerintahan VOC. Sultan segera memberi kode para anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Sekalipun belum berhasil mengusir VOC dari Malaka, siasat perang ini tidak lepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena itu, atas jasanya, Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan, Datuk 50. Berikut video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.